Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 36 KKN IIK Baktiwiyata Kediri akan menjelaskan mengenai COVID dan pengobatan yang dapat dilakukan secara mandiri. Pada video kali ini, kami membahas perawatan apa saja yang dapat dilakukan secara mandiri pada pasien dengan gejala ringan, sedang, hingga berat. Yang pertama adalah pengertian dari COVID-19, yaitu virus corona, penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Bagaimana cara penyebaran virus ini? Yaitu virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang berinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Selanjutnya kita akan mempelajari gejala-gejala ringan, sedang, dan berat. Nah, yang pertama yaitu ringan. Pasien COVID-19 dikategorikan mengalami gejala ringan apabila merasakan salah satu atau beberapa keluhan di bawah ini. Yang pertama adalah demam, yang kedua adalah batuk, yang ketiga sakit tenggorokan, yang keempat hidung tersumbat, yang kelima maliase atau perasaan lelah, tidak nyaman dan kurang enak badan, yang keenam ada sakit kepala, yang ketujuh nyeri otot, yang kedelapan adalah mual dan muntah, yang kesembilan adalah diare, dan yang kesepuluh adalah kehilangan indera perasa atau yang bisa disebut ageusia dan penciuman yaitu anosmia. Perawatan pasien COVID-19 dengan gejala ringan umumnya sama dengan pasien COVID-19 tanpa gejala. Ini berarti pasien harus menjalani isolasi mandiri selama minimal 10 hari sejak muncul gejala atau hasil tes PCR positif. Penanganan pasien COVID-19, gejala ringan umumnya bersifat simptomatik atau hanya untuk meredakan gejala. Sebagai contoh, pasien bisa mengkonsumsi paracetamol untuk meredakan demam atau obat batuk untuk mengatasi batuk. Pasien juga bisa mengkonsumsi suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti vitamin C dan vitamin D. Selama menjalani isolasi mandiri, pasien bisa menggunakan layanan aplikasi kesehatan atau telemedicine untuk berkonsultasi ke dokter. Yang selanjutnya adalah gejala sedang. Keluhan yang bisa dialami oleh pasien COVID-19 yang dikategorikan gejala sedang adalah yang pertama demam, yang kedua batuk, yang ketiga sesak nafas atau nafas terasa kurang nyaman, yang keempat kurang nafsu makan, yang kelima adalah letih dan lemas. Pasien umumnya mengalami gejala COVID-19 ringan, tapi sudah merasakan keluhan sesak nafas atau nafas terasa lebih berat. Selain itu, pada pasien COVID-19 derajat sedang, kemungkinan sudah terdapat bercak atau kelainan pada pemeriksaan foto ronsennya. Meski demikian, kadar oksigen dalam darah atau saturasi oksigennya masih normal, yaitu di atas 94%. Pasien COVID-19 yang tergolong kategori sedang atau memiliki penyakit penyerta tertentu seperti asma dan diabetes atau sudah berusia lanjut dianjurkan untuk mendapatkan perawatan dan pemantauan oleh dokter di rumah sakit. Jika tidak bisa dirawat di rumah sakit, pasien COVID-19 tersebut bisa menjalani perawatan di rumah, asalkan telah mendapatkan obat-obatan dari dokter. Untuk pengobatan COVID-19 itu sendiri, gejala sedang, dokter bisa memberikan obat antivirus seperti oseltamivir dan antibiotik azitromisin, guna mencegah terjadinya pneumonia karena infeksi bakteri. Kemudian adalah pasien COVID-19 dengan gejala berat.
Pasien COVID-19 termasuk dalam kategori sakit berat jika memiliki gejala berikut. Yang pertama adalah nafas sangat sesak atau kesulitan bernafas. Yang kedua, nyeri atau sensasi tidak nyaman di dada. Yang ketiga adalah kuku, bibir, dan kulit tampak kebiruan dan pucat. Yang keempat, membutuhkan bantuan oksigen. Yang kelima, penurunan kesadaran atau sering mengantuk. Yang keenam, kebingungan atau sulit berkonsentrasi. Yang ketujuh adalah lemas. Yang kedelapan adalah kesulitan atau tidak bisa makan dan minum. Pasien dengan gejala COVID-19 berat umumnya akan mengalami penurunan saturasi oksigen hingga di bawah 90%. Jika tidak segera ditangani, kondisi ini bisa berbahaya dan berpotensi menyebabkan komplikasi yang berat. Pasien harus segera mendapatkan perawatan dokter di rumah sakit, terutama jika ia termasuk kelompok lansia, ibu hamil, atau memiliki riwayat penyakit penyerta, seperti penyakit jantung, asma, diabetes, gangguan ginjal, obesitas, atau kanker. Perawatan pasien COVID-19, gejala berat umumnya meliputi terapi infus, pemberian oksigen, serta pemberian obat-obatan antivirus untuk COVID, seperti remdesivir atau favipiravir. Dokter juga bisa memberikan obat-obat lain seperti antibiotik, imunosupresan, atau kortikosteroid jika diperlukan. Nah, yang terakhir adalah kritis. Pasien COVID-19 sudah disebut kritis ketika ia mengalami gejala berupa koma, kejang, tidak bisa bernafas sama sekali, sangat lemas, atau penurunan tekanan darah secara drastis. Pada kondisi ini, pasien COVID-19 yang kritis berisiko tinggi untuk mengalami komplikasi seperti gagal nafas atau henti jantung. Apabila tidak disegera ditangani, kondisi ini bisa menyebabkan kematian. Pasien dengan kondisi kritis perlu mendapatkan penanganan dan perawatan di unit perawatan intensif atau ICU. Rumah sakit sampai kondisinya membaik, mereka umumnya juga akan membutuhkan alat bantu pernafasan melalui mesin ventilator dan pengobatan lain untuk COVID-19 dengan gejala berat. Adapun tips untuk menjalani perawatan COVID-19 di rumah selama menjalani isolasi mandiri atau perawatan di rumah pasien COVID-19 dengan gejala ringan atau sedang bisa mengikuti beberapa tips berikut untuk mendukung pemulihan. Yang pertama, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi serta minum cukup air putih. Yang kedua, tidur yang cukup yaitu selama 7-9 jam setiap malam. Yang ketiga, pantau kadar oksigen dalam darah dengan oximeter setiap hari. Yang keempat, tetap berolahraga sesuai kemampuan tubuh, misalnya adalah yoga. Yang selanjutnya, kurangi stres, misalnya dengan latihan relaksasi, meditasi, atau menonton TV. Yang selanjutnya, tetap berkomunikasi dengan teman dan keluarga, misalnya melalui telepon atau video call. Yang terakhir adalah melakukan aktivitas yang menghibur, misalnya membaca buku atau menonton film yang disukai. Itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai gejala COVID-19 dari ringan, sedang, sampai kritis. Semoga dapat membantu rekan-rekan sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.